Pernahkah kalian memperhatikan para penerjun payung dalam melakukan aksinya? Dalam aksinya, mereka selalu membuat pola yang sangat menarik. Halo, dengan Alfian di sini. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Apa sih itu pola bilangan? Pola bilangan dapat diartikan sebagai susunan angka-angka yang teratur dan mempunyai pola tertentu dari suku yang satu ke suku berikutnya. Nilai bilangan pada posisi ke N disebut suku ke N dan dilambangkan dengan UN. Adapun macam-macam pola bilangan adalah sebagai berikut. Pertama, pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan jenis ini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Contohnya susunan angka 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Untuk menentukan pola ke N atau suku ke N, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan N kali N plus 1, di mana N merupakan bilangan bulat positif. Kedua, pola bilangan persegi. Pola persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Secara matematis, pola bilangan ini mengikuti bentuk rumus UN sama dengan N pangkat 2. Contoh susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. 3. Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah pola bilangan yang membentuk bangun segitiga. Segitiga yang dibentuk adalah segitiga sama sisi. Lihat gambar berikut. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk membentuk pola ini, yaitu sebagai berikut. A. Cara penjumlahan bilangan di mana selisih bilangan setelahnya plus 1 dari bilangan sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Lihat gambar. Bilangan pada garis kedua di dalam kotak berbingkai merah merupakan selisih dari pola bilangan sebelum dan setelahnya. Kalian bisa melihat bahwa selisihnya selalu plus 1 dan selisih sebelumnya. Kira-kira bilangan setelah 15 itu berapa? Nah, untuk memudahkan kamu menjawab, tentukan dulu selisih antara bilangan 15 dan setelahnya, yaitu plus 6. Jadi, bilangan setelah 15 adalah 15 plus 6 sama dengan 21. B. Cara kedua menggunakan rumus suku ke N, di mana UN sama dengan N per 2 dalam kurung N plus 1. Dengan cara ini, kalian bisa menentukan suku ke N dengan lebih mudah. Keempat, pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan asal Perancis yaitu Blaise Pascal. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal akan membentuk suatu segitiga. Segitiga tersebut dinamakan segitiga Pascal. Ada beberapa ketentuan yang harus kalian ketahui terkait pola bilangan Pascal, yaitu sebagai berikut. Baris paling atas atau baris ke-1 diisi oleh angka 1. Setiap baris diawali dan diakhiri dengan angka 1. Setiap bilangan yang ditulis di baris kedua sampai ke N merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan diagonal di atasnya, kecuali angka 1 pada baris ke-1. Setiap baris berbentuk simetris. Banyak bilangan di setiap barisnya merupakan kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Misalnya, baris ke-1 banyaknya bilangan sama dengan 1, maka baris kedua banyak bilangan sama dengan 2. Pola bilangan Pascal itu sangat unik dan mudah sekali untuk dipahami. Untuk menentukan jumlah bilangan pada baris ke N, kamu bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2 pangkat N min 1. 5. Pola bilangan ganjil. Pengertian pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Sedangkan pengertian bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 ataupun kelipatannya. Contoh pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk menentukan suku ke N, kamu bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2N min 1, di mana N merupakan bilangan bulat positif. Pola bilangan ganjil tampak seperti pada gambar berikut ini. Yang keenam, pola bilangan genap. Pengertian pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2 atau kelipatannya.
Pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk menentukan pola ke n, kamu bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2n, di mana n merupakan bilangan bulat positif. Selain pola-pola tersebut, masih ada lagi pola bilangan lain, seperti pola bilangan Fibonacci, pola bilangan pangkat 3, dan lain-lain. Biar lebih ngerti lagi, yuk kita bahas contoh soalnya. Soal pertama. Sebuah barisan bilangan yakni 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Berapakah nilai suku ke-15? Mari kita bahas. Pola bilangan ini termasuk pola bilangan persegi panjang. Rumusnya UN sama dengan N kali N plus 1. U15 sama dengan 15 kali dalam kurung 15 plus 1. U15 sama dengan 15 kali 16 dan hasilnya 240. Soal kedua. Dua suku berikutnya dari pola bilangan 3, 4, 6, 9 adalah, perhatikan pola bilangan berikut. Suku ke-1 dengan suku kedua selisihnya plus 1. Kemudian suku kedua dengan suku ketiga selisihnya plus 2. Lalu suku ketiga dengan suku keempat selisihnya plus 3. Demikian seterusnya. Di mana selisih antara dua suku selalu bertambah 1. Sehingga suku kelima nilainya 9 plus 4 yang hasilnya 13. Serta suku ke-6 nilainya 13 plus 5 yang hasilnya 18. Jadi, dua suku berikutnya dari pola bilangan 3, 4, 6, 9 adalah 13 dan 18. Gimana teman-teman? Udah lebih paham ya tentang materi ini? Jadi kesimpulannya, pola bilangan dapat diartikan sebagai susunan angka-angka yang teratur dan mempunyai pola tertentu dari suku yang satu ke suku berikutnya. Pola bilangan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pola bilangan persegi panjang. Kedua, ada pola bilangan persegi. Yang ketiga, ada pola bilangan segitiga. Keempat, pola bilangan Pascal. Kelima, pola bilangan ganjil. Dan yang keenam, pola bilangan genap. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video-video kami selanjutnya di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.